Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulallahi ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa murabbina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kembali bertatap muka walaupun secara virtual. Kita bisa ketemu lagi di ruang diskusi, di ruang ilmu insya Allah dalam program syiar sebagaimana biasa. Di hari Sabtu sore hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yakni tentang kemuliaan bulan Rajab dan nasib umat. Bersama insya Allah Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Deni Hakim, yang insya Allah kami pun sudah terhubung dengan beliau. Izinkan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, semua jam makin semangat. Ya, Masya Allah. Ya, meskipun musim hujan, semangat tidak kendor ya Ustadz. Amin, insyaallah. Bagaimana situasi di tempat tinggal Ustadz? Kalau kami dengar katanya agak naik air Ustadz. Iya, kebetulan ada rendah jadi banyak air ini. Insya Ya, Allah. Ya, semoga Allah menjaga keluarga Ustadz Deni Hakim. Mudah-mudahan Allah memberikan keamanan di rumahnya. Semoga meskipun dalam suasana seperti ini kita tetap diberikan keistiqomahan dan semangat untuk belajar dan menyampaikan Islam insya Allah. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, tidak lupa pula kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik teladan. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa dikumpulkan di surga Firdaus dan bertemu dengan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin 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 ya robbal alamin. Baik, mungkin tanpa kami berpanjang kalam lagi, kami berikan kesempatan kepada Al-Mukarram Ustadz Deni Hakim untuk menyampaikan terlebih dahulu paparan materi tentang kemuliaan, keistimewaan bulan Rajab, sekaligus kaitan dengan apa yang menjadi pula bagian dari tema kita tentang nasib umat Islam saat ini. Kepada Al-Mukarram Ustadz Deni Hakim, falyatafaddal masykura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa dakwah sosial yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dalam sebuah media meskipun virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita pada hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti insyaallah. Para pemirsa dakwah sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tentu ini adalah sebuah kebahagiaan karena keberkahan mudah-mudahan karena kita sudah memasuki yang namanya bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yang Allah muliakan di bulan itu. Dan Rajab itu adalah bulan yang salah satu namanya disebut dengan fard, bulan yang menyendiri. Kenapa?
Karena pada bulan Rajab itulah kenapa? Karena bulan Rajab itu bulan yang dianggap sendiri di antara 4 bulan haram yang Allah tetapkan, yaitu 3 berurutan, 1 yang menyendiri adalah bulan Rajab. 3 itu adalah Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, dan Muharram. Dia berurutan. Dan Rajab itu adalah bulan yang ke-7 dalam penanggalan Qamari. Nah, dia menyendiri. Makanya disebut para ulama kemudian menyebutkan bulan ini adalah bulan Fard. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Ruslan dalam kitab beliau. Nah, kemudian juga dikatakan bulan bulan Rajab ini adalah bulan asam. Asam itu artinya tulis. Ya. Kenapa disebut demikian? Karena pada bulan ini tidak terdengar peperangan. Ya. Karena orang-orang Arab dulu, Arab Jahiliyah dulu, ya, mereka biasa berperang, dan biasanya pada bulan ketika memasuki bulan Rajab itu mereka menyimpan peralatan perang mereka, lalu kembali berdamai dengan musuh-musuh mereka. Bahkan ada yang mereka berkunjung ke rumah orang-orang yang membunuh keluarga mereka, ayah mereka. Itu di bulan Rajab. Ya, seharusnya mereka berperang saling membunuh, tapi pada bulan Rajab itu kemudian mereka menghentikan peperangan. Dan kemudian kenapa bulan Rajab itu disebut dengan bulan Asam. Imam Ibnu Hajar Al-Qurani dalam salah satu kitab beliau, Tabiun atau Tabiin atau namanya, dia menyebutkan ada sekitar 18 ya, nama daripada bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu punya keistimewaan di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita ketika kita melakukan amal soleh di bulan Rajab itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dosa-dosa ketika kita melakukan perbuatan dosa di bulan Rajab atau bulan-bulan haram. Seperti tadi bulan Qa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Karena bulan itu adalah bulan-bulan yang sangat dimuliakan. Nah, di antara kemuliaan bulan Muharram juga itu disebutkan dalam sebuah hadis yang mursal. Ini hadis mursal, maksudnya hadis yang dia tidak disebutkan nama sahabatnya. Dia langsung dari seorang tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilewati. Para ulama itu berbeda pandangan tentang hadis mursal, tapi ada satu pandangan yang menyebutkan bahwa hadis mursal ini bisa diterima sepanjang yang meriwayatkan adalah orang-orang yang siqah, perawinya siqah. Nah, ada sebuah hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaukani dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berucap bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah atau syahrullah. Yang ini sebenarnya menandakan kemuliaan daripada bulan Rajab, menandakan keutamaan daripada bulan Rajab. Rasulullah SAW bersabda, Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Jadi Rajab itu adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Dan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Karena pada bulan Ramadan itulah umatnya Rasulullah SAW mereka memanen pahala yang begitu besar keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Makanya kenapa ketika sudah masuk bulan Rajab, Rasulullah SAW biasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maka satu kebahagiaan yang luar biasa ketika seseorang mampu beramal soleh itu dari bulan Rajab
di mana dia kemudian menanamnya, bulan Sya'ban dia menyemainya, dan bulan Ramadan dia memanennya. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Akan tapi kan yang namanya ajal, kita tidak tahu. Nah, ajal itu kapan datang saja, bisa datang kapan saja. Tetapi insya Allah ketika kita berniat untuk melakukan amal saleh, apalagi di bulan-bulan haram, bulan-bulan Rajab, kemudian masuk Sya'ban, kemudian masuk Ramadan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat itu sebagai kebaikan yang luar biasa. Nah, disebut bulan haram menurut Imam Qadi Qadi Abu Ya'la rahimahullah sebutkan bahwa karena pada bulan itu diharamkan berbagai pembunuhan dan terdapat larangan untuk melakukan perbuatan yang haram dan lebih ditekankan pada bulan yang lainnya karena mulianya bulan lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lain karena mudahnya bulan tersebut. Nah, karena begitu besarnya kemuliaan bulan Rajab, maka tentu kita harus memanfaatkan untuk memenuhinya, untuk mengisinya dengan berbagai amal-amal soleh. Baik itu membaca Al-Quran, kita menuntut ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu, atau berdakwah. Misalnya di antara berdakwah dia seperti channel dakwah sosial ini, jangan lupa subscribe ya, yang baru nonton. Jadi kita melakukan aktivitas dakwah ini insya Allah berpahala, pahalanya itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dilakukan di dalam bulan haram ini, bulan Rajab ini luar biasa. Nah, akan tetapi tentu saja, ya, ada hal-hal yang mungkin yang bisa kita lakukan di bulan yang mulia di bulan Rajab. Apa itu? Yang ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah setiap hamba yang beriman dan merindukan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, selayaknya itu segera dia memperbanyak amal soleh di bulan yang mulia, baik yang wajib atau yang sunnah. Tapi tentu saja kita dahulukan yang wajib, sholat 5 waktu, kemudian rukun-rukun yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain, baru kemudian ditambah dengan yang sunnah. Tanpa kemudian kita menunda-nunda waktu itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ajal itu kita tidak tahu kapan saja bisa tiba. Dan ajal itu tidak mengenal apakah dia sudah tua atau dia masih muda. Karena banyak juga orang-orang yang masih muda itu lebih duluan daripada orang-orang yang sudah tua. Nah, maka kita kemudian bersegera tanpa menunda-nunda melakukan amal soleh, baik yang wajib atau yang sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya itu surga seluas langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyerukan kepada kita hamba, kepada seluruh manusia, segera kalau bahasa kita cepat-cepat segera ketemu dengan Allah. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena tidak tahu ajal itu kapan, kesempatan itu. Segera nih, disegerakan untuk menuju ampunan Allah. Kenapa ampunan Allah? Karena manusia itu tidak tahu. Kita ini kan manusia ini begitu banyak dosa-dosa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Para penonton yang menonton acara ini tidak lepas dari dosa. Nabi menyatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Bahwa setiap anak Adam itu dia memiliki dosa. Ya, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertaubat. Ya, kami pun
sebagai seorang dai, sebagai mubalik, itu tidak lepas dari dosa. Cuman ya mungkin Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Ya, sehingga yang nampak bukan dosa-dosa. Di balik itu semua ya kita punya banyak kekurangan, banyak dosa. Nah, maka bersyukurlah kalau kita tidak kalau Allah Subhanahu wa taala masih menutup dosa-dosa kita, maka kita kemudian harus terus bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh. Nah, amal soleh itu bukan sekedar kebaikan atas dasar pandangan manusia atau masyarakat saja, atau menurut hukum buatan manusia yang berlaku. Kenapa? Karena amal soleh itu harus sesuai dengan standarnya apa? Ya, standarnya harus jelas. Kalau dalam Islam, amal soleh itu bukan, kan kadang-kadang begini ya, kita itu mengatakan, setelah ada orang yang meninggal, ya, maaf ini, kalau ada orang yang meninggal kan kita bilang, ya saya sebagai saksi bahwa dia orang yang baik. Ya. Cuman persoalannya, apa standar yang kita sehingga menyatakan bahwa orang ini baik? Ya. Jangan sampai kemudian mohon maaf, ya, koruptor pun kemudian ketika dia meninggal kita mengatakan, saya sebagai saksi orang ini baik, ternyata dia kan koruptor misalnya. Ya, standarnya bukan standar di mata manusia, tapi di depan Allah Subhanahu wa taala track record-nya ada. Nah, maka demikian pula amal soleh itu bukan dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah dan Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu perbuatan, amalan, yang amal itu tidak ada perintah dari kami, ya, maka dia tertolak amalan itu. Misalnya, seorang muslim dia menyangka telah berbuat baik kepada keluarganya, karena apa? Telah menafkahi mereka. Padahal justru ia menafkahi keluarganya itu dari jalan-jalan yang tidak benar. Misalnya dengan mengambil harta riba, dengan jalan korupsi, mencuri, menerima suap, dan sebagainya. Ya, mungkin dalam pandangan dia, baiknya tahu sudah dia menafkahi keluarganya. Ya, kebaikan dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah, dia berbuat keburukan, dia berbuat kezoliman. Meskipun dia menafkahi keluarganya, tapi harta yang dia dapatkan dengan cara yang tidak benar. Makanya Rasulullah SAW menyatakan di dalam salah satu sabdanya, bahwa ya, ada 5 perkara di mana kelima perkara ini akan ditanyakan di hadapan Allah di hari kiamat. La tazulu qadama ibni Adam yaumil qiyamati hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak hati seorang manusia. Tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam, manusia. Di hari kiamat nanti, ya, sampai Allah menanyakan kepadanya 5 perkara. Nah, 2 perkara diantaranya adalah tentang harta, an-malihi, tentang hartanya. Ini ada 2 pertanyaan. Kalau yang lain selain harta itu cuma 1. Harta ini 2. Aina tasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana dia belanjakan harta itu. Kita akan ditanya. Nah, maka dalam Islam itu ya, harta itu ya, boleh silakan kita menjadi kaya, tapi cara mendapatkannya bagaimana? Ya. Makanya dalam Islam itu kan harta itu tidak dilihat dari kuantitasnya, tapi dilihat dari kualitasnya. Kalau pandangan kapitalisme, harta itu tidak ditentukan kualitas, juga kuantitasnya. Artinya banyak sedikitnya tidak ditentukan. Kemudian halal haram juga tidak ditentukan. Begitu. Kalau sosialis kan kuantitasnya dibatasi, kualitasnya tidak dibatasi. Artinya masyarakat dalam sebuah seseorang yang hidup dalam sebuah masyarakat sosialis, harta itu dibatasi. Negara yang membatasi harta itu. Tapi dari mana dapatkan harta itu? Ya tidak ditentukan halal atau haram. Dalam Islam, kuantitas harta itu dibatasi, tidak dibatasi. Silakan kamu mau punya harta berapa banyak. Mau kaya, mau 1 miliar, 2 miliar, 1000 miliar, 1000 triliun, silakan saja. Tapi ainak tasawahu. Ya? Dari mana kamu dapatkan harta itu? Itu dipertanyakan. Nah,
Para pemirsa dakwah sunnah bersama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh begitu banyak orang yang sudah menyangka mereka sudah melakukan amal baik. Padahal mereka merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an." Katakanlah, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baik. Kita biasa baca dalam surat Yasin. Ini surat Yasin ayat, surat Kafir. Surat ayat 103 dan 104. Nah, di antara amal soleh yang baik itu, yang benar dalam pandangan Allah, bagaimana menjadi pemimpin yang adil. Nah, ini kan sekarang zaman-zamannya saling apa istilahnya menawarkan dirinya sebagai pemimpin. Banyak sekali kan kita lihat itu iklan atau dengan pilihlah ini jadi pemimpin dan sebagainya. Nah, tentu ya, sebagai seorang pemimpin yang baik, Islam ya memiliki sebuah tuntunan bahwa seorang pemimpin itu ketika dia menjadi seorang pemimpin, seseorang jadi pemimpin, maka dia harus menerapkan Islam. Itulah pemimpin yang adil. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, yang mesti dikerjakan seorang muslim adalah bersegera meninggalkan segala bentuk kezaliman. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu tentu bertentangan dengan adil. Zalim itu melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Adil itu menempatkan sesuatu pada yang semestinya. Zalim sebaliknya. Nah, Imam Qatadah rahimahullah menyebutkan ya, karena kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosa daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan lainnya. Nah, jadi kalau misalnya para penguasa, para pejabat, orang-orang yang punya wewenang di bulan yang mulia ini, bulan Rajab atau bulan-bulan yang mulia yang lain, melakukan kezaliman, maka dosanya itu berlipat ganda. Mengeluarkan kebijakan yang misalnya justru semakin menyusahkan masyarakat, maka dosanya itu berlipat-lipat. Kenapa? Karena dia sudah menodai kesucian bulan haram. Bukan berarti kemudian kalau di luar bulan haram itu kemudian boleh begitu, tidak juga. Artinya apa? Kalau itu dilakukan di bulan-bulan haram, maka dampaknya dia akan terima dosanya berlipat ganda. Dan itu bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang ringan. Ya. Kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dengan jabatan yang kau miliki? Apa yang kau lakukan dengan kepemimpinanmu dulu di dunia? Kamu berlaku adil atau tidak? Kamu terapkan syariatku atau tidak? Luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min waliyyin yaliyyi ra'iyatan minal muslimin fayamut wa huwa ghashul lakum illa haramallahu alaihi jannah." Tidak ada seseorang muslim, orang yang diangkat untuk mengurus urusan kaum muslimin, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan melantarkan urusan itu, kecuali Allah mengharamkan surga itu. Ya, ini ancaman. Karena bukan cuma pemimpin masyarakat, kita juga yang memimpin keluarga, memimpin diri kita juga kan. Kalau misalnya kita berbuat zalim ya, dilipat gandakan dosa-dosanya. Jadi semua bentuk pemimpin. Nah, dan kepemimpinan dan di bulan Rajab ini tentu yang harus kita lakukan ini adalah bagaimana kita mengazamkan dalam diri kita. Kalau kita ini sebagai seorang pemimpin, kita menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu bentuk kezaliman adalah ketika kita tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 45. Para pemirsa dakwah sunnah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan juga kemudian kita melihat kondisi umat ini pada hari ini ya, itu luar biasa ya. Dan saya kira kita harus berusaha untuk menolak kezaliman itu kan sekarang misalnya umat-umat saudara-saudara kita di wilayah Palestina, di Myanmar, ya, di Xinjiang, Suria misalnya di Kashmir dan seterusnya itu kan dapat kezaliman-kezaliman ya. Nah, oleh karena itu tentu kita harus membantu mereka. Dan salah satu yang bisa membantu mereka lah kita menyuarakan kepemimpinan Islam secara mendunia itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan, wal imamu ra'in, innamal imamu junnah, yuqatalu min wara'ihi wa yustaqadi. Sungguhnya seorang imam, pemimpin itu adalah dia ibaratnya perisai di mana orang-orang akan berdiri di belakangnya dan akan berperang di belakangnya pula. Maka ya segala bentuk kezaliman kita harus tinggalkan. Kita yang mungkin tidak punya kekuatan, kita senantiasa mendakwahkan bahwa inilah bentuk kezaliman, inilah bentuk kemungkaran. Ya. Kita sampaikan kepada umat, kita edukasi umat, supaya mereka semakin cerdas dengan agama. Sehingga suatu waktu umat pun akan menyadari dan bergerak untuk menerapkan Islam di dalam kehidupan mereka. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan awal-awal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan pada Ustaz Dini Hakim atas pemaparannya. Subhanallah, kita mendapatkan maklumat-maklumat baru tentang Rajab, ya, tentang apa namanya? Dia disebut bulan tuli ya Ustaz ya, bulan karena tidak adanya suara peperangan. Ada satu hal yang menarik Ustaz ya, meskipun mungkin ini juga tidak bukan untuk mengakal-akali syariat ya. Bulan Rajab Ustaz disebut sebagai bulan haram, satu dari 4 yang tadi Ustaz sudah sebutkan dan kita pun sudah tahu ya, yakni bulan Muharram, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian Rajab ada di pertengahan. Ketika Rajab disebut sebagai bulan haram, kenapa Ustadz? Ada ya saat mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja ini analisis di sebagian kalangan kaum muslimin, mengapa Ramadan itu tidak disebut sebagai bulan haram Ustadz? Atau kenapa dia kemudian tidak diangkat juga oleh Allah sebagai diberikan predikat sebagai bulan haram juga? Yang karena di sana kita berpuasa, mungkin seyogianya kita tidak melakukan juga amalan seperti berperang mungkin ya, atau selain itu ya, tetapi justru malah mungkin dalam riwayat banyak juga terjadi peperangan di bulan Ramadan. Kenapa justru harusnya kan, kalau mohon maaf mungkin dalam bahasa orang-orang di luar sana mengatakan ya ini harusnya Ramadan juga ini bisa dikategorikan sebagai bulan haram ya. Kira-kira bagaimana pandangan Ustadz Denny menanggapi pernyataan semacam ini? Fadhal Ustaz. Ya. Baik, bahwa istilah arba'atun hurum itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab itu, bahwa dia termasuk bulan yang disucikan. Kenapa Ramadan tidak masuk? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan mulia yang lebih agung dari itu semua. Kenapa? Karena keagungan itu kita bisa lihat dalam bulan Ramadan. Misalnya ada 8 syariat yang ada di bulan Ramadan. Misalnya seluruh harinya di mana di bulan Ramadan itu diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian di waktu diturunkannya Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Kemudian di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Kemudian juga disyariatkannya i'tikaf, qiyamul lail, ya, tarawih misalnya. Kemudian disyariatkan membayar zakat. Kemudian momentum kita melipat gandakan amal-amal. Kemudian dibukanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ya
untuk merawat sisi kemuliaan kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan agung Ramadan ini di dalamnya penuh dengan amalan-amalan istimewa. Itulah kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia dibandingkan bulan. Dia spesial khusus ya pada bulan Ramadan. Nah, tapi bulan Ramadan juga bukan bulan yang dimana dewa serba peperangan, karena ternyata di bulan Ramadan itu banyak terjadi peperangan. Ya, misalnya pulang perang Badar, begitu. Nah, dia disebutkan karena kan Ramadan itu uh, adalah syariat puasa bulan Ramadan, syariat yang baru ketika Islam datang. Nah, 4 bulan sebelumnya ya memang orang-orang Arab sudah biasa muliakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kemudian menetapkan bulan 4 bulan itu sebagai bulan yang disucikan. Karena tadi pada bulan-bulan itulah mereka istirahat dari berperang dan sebagainya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Ramadan itu di mana pada bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah ya, dengan berbagai bentuk kemuliaan yang jauh lebih agung daripada 4 bulan haram. Yang di dalamnya begitu banyak kemuliaan yang Allah beri. Diturunkannya Al-Quran, adanya Lailatul Qadar, ya, disyariatkannya Qiyamul Lail, ya, pahala dilipat gandakan, satu amalan sunnah sama dengan satu amalan wajib, dinilai 70 ya 70 kali dari amalan di bulan yang lain. Luar biasa bulan Ramadan. Nah, Masya Allah. Jadi itulah kenapa kemudian bulan Ramadan itu memang berbeda. Ya, dia bulan suci, ya, karena kemuliaan yang dimiliki oleh Allah, yang dimiliki oleh bulan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz, Masya Allah. Ya, ternyata justru Ramadan itu lebih memiliki banyak keistimewaan lagi ya Ustaz ya, daripada bulan Rajab. Ya, baik. Menanggapi tadi Ustaz juga tentang nasib umat Islam atau nasib umat secara umum. Ya tentu ini kita melihat ya berbagai kondisi yang memilukan, baik itu di luar negeri juga tidak terkecuali bahkan kita yang ada di dalam negeri. Kalau kita melihat-lihat memang pemberitaan akhir-akhir ini semakin mengerikan. Bagaimana seorang ayah yang kemudian membunuh anaknya, seorang ibu yang membunuh dan membuang anaknya, Masya Allah. Satu keadaan-keadaan yang begitu mengerikan menimpa kaum muslimin, ya, bukan satu dua keluarga lagi, tapi banyak fitnah-fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin, yang ini sangat memilukan. Apa namanya, Ustadz, bagaimana kemudian keterkaitan kita, ya, keterkaitan dalam hal ini, hal apa yang harus kita bisa maksimalkan, ya. Kalau tadi Ustadz sudah memaparkan tentang hal-hal yang secara individual untuk kita bisa maksimalkan ketaatan-ketaatan, termasuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanallah, alhamdulillah, satu hal yang sangat utama untuk kita bisa maksimalkan. Tapi kemudian hal apa kira-kira juga Ustadz, menurut pandangan Ustadz, yang bisa kita maksimalkan di bulan Rajab ini dari sisi ikut berkontribusi untuk memperbaiki kondisi umat, kira-kira begitu Ustaz. Apa yang mungkin ada satu pandangan mungkin dari Ustaz, hal yang kita bisa maksimalkan untuk umat. Ya. Saya kira yang saat ini terjadi adalah kelemahan pemahaman yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, maka ini salah satu sisi yang bisa kita masuk ke dalamnya, kita melakukan edukasi kepada umat. Dan kita mencari tahu peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi, peristiwa besar apa yang pernah terjadi di bulan Rajab ini. Kan di antara peristiwa itu kan seperti Isra Mi'raj,
dengan runtuhnya kehilafan Islam. Nah, ini kita bisa dalami, kita bisa pelajari. Kenapa kemudian misalnya eh, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah, memi'rajkan beliau sampai kemudian beliau bisa sampai melihat bagaimana kondisi eh, neraka yang di dalamnya orang-orang mendapat siksaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal-amal yang ketika di dunia. Nah, itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi apa sebuah pelajaran buat kita ya, karena Nabi sudah diperlihatkan begitu ya, artinya kita di dunia ini ya jangan mengikuti orang-orang yang mendapat siksaan itu tadi misalnya. Atau misalnya peristiwa Isra Mi'raj itu menggambarkan bentuk keimanan yang apa yang betul-betul yakin ya. Karena ketika setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi itu kan banyak dibully oleh orang, banyak didustakan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Dan satu-satunya orang yang tidak membuli beliau, yang tidak mendustakan beliau cuma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kenapa beliau itu kan namanya kan Abdullah bin Abi Quhafa. Panggilannya Abu Bakar. Uh, uh, maka beliau kemudian memberikan nama tambahan kepada beliau As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Jadi ketika semua orang mendustakan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, justru Abu Bakar itulah yang membenarkan. Bahkan beliau mengatakan, seandainya Muhammad melakukan hal yang lebih jauh daripada itu, yang lebih heboh lagi, saya tetap akan percaya dia. Kenapa? Karena dia Al-Amin, dia yang bisa dipercaya. Nah, ini yang menjadi sebuah pelajaran kepada kita bahwa iman itu betul-betul harus ditumbuhkan dengan penuh keyakinan. Karena iman itu adalah tasdiq al-jazim, pembenaran yang bersifat pasti. Oh, Allah itu pasti, mukjizatnya itu pasti tanpa ada keraguan. Firman-Nya itu pasti tanpa ada keraguan. Bayangkan firman Allah Subhanahu wa taala, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini masih banyak orang yang ada sekarang masih meragukan Al-Qur'an. Bahkan ada orang yang kemudian berusaha membakar Al-Qur'an. Ini kan luar biasa. Tanpa pernah meneliti kenapa dia bakar itu, apa isinya. Kan saya lihat ini orang-orang yang membakar Al-Quran itu adalah orang-orang yang mereka justru tidak mengetahui apa isi Al-Quran itu sendiri. Mereka cuma termakan opini-opini sesat yang menyatakan. Nah, ini perlu kita pelajari. Saya rukun kehilafan Islam. Kenapa bisa kehilafan Islam yang merupakan kepemimpinan umum kaum muslimin selama sekitar 13 abad itu bisa runtuh? Kalau kita lihat sebuah peradaban yang sangat besar yang dibangun dari masa Rasulullah, dari masa para sahabat radhiyallahu anhum, itu bisa runtuh. Nah, selama 13 abad berikutnya bisa runtuh. Ini membuktikan menandai apa? Ya, apa yang diupayakan oleh manusia itu kalau dia tidak selama menjaga betul dengan baik, itu bisa runtuh. Dan kita bisa pelajari juga bahwa sesuatu yang runtuh bukan berarti tidak akan tegak kembali. Dia akan bisa tegak kembali. Dan banyak janji yang Allah berikan, yang Rasul berikan bahwa itu akan tegak kembali. Bagaimana misalnya hadis, "Tsumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah" misalnya. Dan kemudian akan ada khilafah menjadi manhaj kenabian. Nah, itu kita pelajari ya, sehingga kemudian kenapa umat ini tidak bisa bersatu dan sebagainya, itu kita pelajari. Dan ini salah satu upaya kita untuk melakukan edukasi kepada umat. Ya, kita pelajari dan kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, sehingga kemudian masyarakat semakin paham bahwa oh ternyata begini. Nah, apa tidak lanjutnya? Ya begini. Ya, kita belajar dari sirah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah berjuang. Ya, sehingga kemudian sampai ke Madinah mendirikan peradaban Islam yang memancar ke seluruh penjuru dunia.
Saya kira itu. Ya salah satu di antaranya mungkin ini ya, cara ini salah satu bagian daripada edukasi kepada masyarakat dan itu harus selalu digalakkan terus. Nah, itu apalagi di bulan-bulan yang mulia. Kalau bisa kita adakan acara lah apa ya, acara apa mengenang peristiwa-peristiwa besar di bulan Rajab misalnya. Untuk kemudian membangkitkan kembali semangat kaum muslimin itu. Ini tidak luntur kan yang namanya manusia itu kan kadang-kadang lupa gitu. Kalau ada yang mengingatkan semangat lagi kan begitu manusia itu sifatnya karakternya kan begitu. Saya kira seperti itu. Baik, Masya Allah. Ya, kalau kami coba tangkap poinnya, yakni semangat mempelajari Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, dan juga satu tema tadi yang disinggung, bagaimana keruntuhan kepemimpinan Islam. Saya kira juga ini tema yang menarik sebenarnya, Ustaz, ya. Kalau kita mau kupas lagi tentang kepemimpinan, ya, kaitan lagi dengan proses Isra Mi'raj tadi yang diceritakan oleh Ustaz Denny, ya. Apalagi ini masih dalam, meskipun sudah masuk musim hujan, rasa-rasanya suhunya agak panas-panas ini saat ini. Ya, panas-panas sedikit ya. Sudah menjelang 1 bulan lagi ya. Masa-masa entahlah ya. Masa-masa katanya untuk mencari pemimpin baru. Ya, jadi memang tema kepemimpinan ini kami kira juga satu hal yang menarik tadi. Kami coba garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Denny sebagai poin kaitan antara Rajab dengan tema kepemimpinan, satu bagian kontribusi yang harus diupayakan oleh umat untuk memperbaiki nasib umat. Satu lagi mungkin Ustadz, ada ya sebelum kita akhiri sudah pukul 5. Ya, biasanya kita dari jam 4 sampai jam 5, cuma tadi juga kami agak lambat memulai. Pemirsa yang budiman, satu lagi mungkin ya untuk pertanyaan. Sembari juga mungkin kalau ada yang mau ditanyakan oleh pemirsa sekalian bisa langsung dituliskan di kolom komentar yang ada. Ustadz, tadi sempat disinggung bahwa Rajab itu kan kita tidak boleh ada aktivitas peperangan, Ustadz, pertempuran. Tapi kalau kami mengikuti update, kalau tidak salah ya, mungkin juga kami bisa dikoreksi, bahwa sampai hari ini pun situasi saudara-saudara kita, khususnya mungkin yang sangat eh, cukup menarik perhatian dunia ini adalah Palestina di Gaza, yang terus-menerus diserang oleh Israel. Ya, dengan berdalih Rajab itu tidak boleh ada pertempuran, apakah kemudian oleh karenanya kita untuk di bulan ini kita angkat tangan saja, Ustaz, menyerah saja, kita tidak boleh melawan karena ini bulan Rajab ini tidak boleh ada pertempuran, kita biarkan saja kalau semua situasi pun keadaannya menyerang kita, misalkan orang-orang Yahudi laknatullah itu, ataukah seperti apa sikap yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin saat ini, kita yang ada di sini pun atau apalagi yang ada di Gaza sana, Ustaz? Ya, kalau itu menjadi sebuah kesepakatan bahwa bulan-bulan yang mulia ini memang tidak boleh terjadi, kita ikuti, maksudnya karena memang itu sudah menjadi sebuah ini ya, apa apa istilahnya, adat urf internasional ya. Jadi dalam Islam pun kan bulan-bulan yang mulia itu tidak boleh kita menumpahkan darah. Cuman menarik ketika kita lihat dari sirah Rasulullah SAW, ketika ada sahabat yang apa sih membunuh delegasi kafilah dagang ya, dari Quraisy, dan itu kan terjadi pada bulan Haram. Ya, kemudian orang-orang Quraisy itu menganggap bahwa kaum muslimin sudah melanggar perjanjian atau melanggar bulan haram. Nah, padahal kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat di mana itu dijelaskan bahwa apa yang mereka lakukan menghalangi Islam itu jauh lebih zalim dibandingkan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, jadi
kalaupun misalnya ada upaya gencatan senjata yang itu memang untuk menghormati bulan haram, ya, setelah di Palestina, kita kira Palestina, itu sebenarnya tergantung kepada kaum muslimin yang ada di sana kan. Kalau memang mereka sepakati, sepakati. Jadi kalau misalnya uh, mereka melanggar perjanjian, misalnya orang Yahudi melanggar perjanjian, ya tentu kita tetap sebenarnya jihad itu tetap dilakukan. Karena apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu jauh lebih buruk sebenarnya, lebih zalim, dan kezaliman itu tentu harus dianulir, harus dihapuskan, meskipun itu terjadi pada uh, bulan bulan haram. Kalau kita lihat sejarah bagaimana bulan haram itu orang-orang Arab itu berhenti dan mereka saling kunjung mengunjungi ya, karena mereka sama-sama berhenti. Nah, kalau sekarang ya kita lihat kondisinya gitu kan, apakah itu bisa dilakukan istilahnya mereka betul-betul tetap bisa memegang perjanjian atau tidak, karena kita kenal yang kita tahu bahwa orang-orang Yahudi ini kan mereka adalah kaum yang selalu melanggar perjanjian. Nah, bisa jadi mereka mengatakan begitu hanya untuk menghela nafas dulu kan, mencari kekuatan dulu dan sebagainya. Seperti itu taktik mungkin yang mereka lakukan. Nah itu, tapi ya tergantung dari saudara muslim kita yang dijaga itu, apakah mereka percaya dengan perjanjian itu atau tidak. Dan lebih jauh sebenarnya persoalan ini kan bisa selesai memang kalau dilakukan dengan dua aspek. Kalau ada kaum muslimin yang dizolimi, khususnya misalnya di Palestina itu mereka dizolimi seperti itu. Kedua sebenarnya dalam Islam ya, dengan jihad dan kepemimpinan Islam. Ya. Jihad itu ya melakukan perlawanan, peperangan. Yang kedua adalah dengan adanya kepemimpinan Islam. Dalam hal ini adalah seorang khalifah. Yang tadi, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yustaqadi. Sesungguhnya imam itu, bahwa khalifah itu, dia ibarat perisai yang mana orang-orang bisa berlindung di belakang dan berperang di belakangnya juga. Nah, jadi kalau jihad itu solusi jangka pendeknya kalau sekarang, ya, kepemimpinan Islam itu adalah solusi yang jangka panjangnya. Begitu. Dan itu memang membutuhkan waktu, pengorbanan dari kaum muslimin, khususnya yang betul-betul serius untuk mempersatukan kaum muslimin, sehingga nanti ketika ya, kepemimpinan Islam yang dulu pernah tegak, kemudian hancur dan kemudian tegak kembali, ya, itu insya Allah akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam di seluruh dunia, di mana mereka terzalimi oleh umat-umat yang lain. Saya kira begitu. Baik. Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Kami kira, mohon maaf, kami tidak perlu lagi menanyakan closing statement pada Ustadz Denny. Apa yang disampaikan beliau cukup padat ya, tentang poin-poin yang sangat penting untuk kita bisa tarik hikmah-hikmahnya tentang keistimewaan bulan Rajab dan bagaimana sikap kaum muslimin ketika kita pun akhirnya diserang di bulan Rajab ini, bahwa apa yang dilakukan oleh kaum orang-orang kafir yang menghalang-halangi dakwah justru itu adalah keperbuatan yang jauh lebih zalim ya, daripada kita yang kemudian menahan diri ya, atau mencoba menghalangi atau menahan daripada serangan orang-orang kafir. Dan menarik tadi juga poin-poin yang telah disampaikan, diantaranya bahwa kondisi umat yang begitu pilu hari ini, kita tentu membutuhkan penerapan syariat Islam sebagai solusi permasalahan negeri kita dan seluruh dunia, serta tidak lain bahwa kita pun juga membutuhkan seorang pengayom, pemimpin, ya, imam yang melaksanakan syariat Islam itu secara kafah, yang dengannya lah semoga
kelak akan atas izin Allah memperbaiki kondisi umat yang buruk saat ini. Syukron, kembali kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz ini Hakim yang telah membersamai kita semua di dalam program syiar pada Sabtu sore hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz Denny, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki beliau sekeluarga, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua sehingga kita bisa sama-sama melihat kebangkitan Islam, melihat kembali tegaknya khilafah, dan mudah-mudahan kita semua adalah bagian daripada orang-orang yang kelak akan bersalaman langsung dengan seorang khalifah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini dalam program acara syiar. Seraya mengucap alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa lagi dalam program acara syiar dan program-program Islami lainnya dalam channel dakwah Sulsel ini insyaallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.